Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Khairunisa dari kelas 12 akuntansi 2. Hari ini saya akan mengerjakan tugas administrasi pajak. Teman-teman, setelah kita download file yang sudah diberikan, kita akan mengisi lembar 8A2. Untuk yang pertama, kita isi tahunnya. Tahun pajaknya itu adalah tahun 2016. Lalu untuk NPWP sama nama wajib pajak kita ambil dari data profil. Setelah itu, untuk nama wajib pajaknya kita copy juga. Kita lanjut mengerjakan yang selanjutnya, yaitu kas dan setara kas. Untuk kas dan setara kas itu diambil dari neraca. Setelah itu kita ambil dari aktiva, yaitu kas ditambah dengan bank. Kita lihat sama. Setelah itu kita lanjut ke piutang usaha dan pihak ketiga. Itu diambil dari neraca juga aktiva, yaitu piutang dagang. Setelah itu kita lanjut ke persediaan. Untuk persediaan kita ambil masih dari neraca. Persediaan. Kita lanjut ke aktiva tetap lainnya. Aktiva tetap lainnya ambil dari neraca. Aktiva tetap. Setelah itu kita lanjut yang bawah selanjutnya dikurangi akumulasi penyusutan, yaitu sama dengan neraca aktiva tetap dikali dengan -1. Setelah itu kita isi yang hutang pajak. Untuk hutang pajak kita ambil dari neraca juga, tapi di bagian pasiva, yaitu hutang pasal 25 Desember 2016 ditambah dengan hutang PPh. Setelah itu kita lanjut ke modal saham. Maaf, kita lanjut ke hutang bank dulu maksudnya. Untuk hutang bank kita ambil dari neraca, terus kita ambil hutang bank. Nah, setelah itu baru kita masuk ke modal saham. Nah, modal saham ini diambil dari neraca juga. Di pasiva modal. Lanjut, laba di tahun-tahun sebelumnya. Itu diambil dari neraca juga, yaitu laba ditahan.
Lanjut, laba ditahan tahun ini diambil dari neraca juga. Laba tahun berjalan. Setelah itu ini semuanya kita jumlah pakai sum. Ini juga kita isi pakai sum. Setelah itu kita lanjut elemen kedua. Untuk elemen kedua kita mulai dari penjualan bersih. Untuk penjualan bersih itu diambil dari laba rugi. Setelah itu kita cari peredaran usaha bruto dari penjualan ATK. Setelah itu kita lanjut ke pembelian. Untuk pembelian masih diambil dari laba rugi juga, pembelian barang. Setelah itu kita lanjut ke saldo barang dagangan, yaitu dari laba rugi juga persediaan awal. Lanjut, saldo barang dagangan akhir ambil dari laba rugi juga persediaan akhir. Setelah itu kita lanjut ke harga pokok penjualan, diambil dari HPP. Lanjut yang kedua, laba kotor 1-5 itu diambil dari penjualan bersih. Setelah itu dikurang dengan harga pokok penjualan 2 ditambah 3 min 4. Kita ulang, penjualan bersih dikurang dengan penjualan bersih dikurang dengan harga pokok penjualan 2, 3, 4. Kita lanjut ke beban umum dan administrasi, diambil dari laba rugi, dari penghasilan luar usaha. Diambil dari total administrasi umum. Setelah itu kita lanjut. Laba usaha 678 diambil dari sheet yang ini. Laba kotor 1-5 itu kita kurangin dengan
beban umum dan administrasi. Nah, kita lanjut. Penghasilan atau beban lain itu diambil dari tabel sheet laba rugi juga. Jumlah penghasilan luar usaha dikurang dengan jumlah biaya luar usaha. Jadi 77 juta. Kita lanjut ke laba rugi sebelum pajak penghasilan 9 tambah 10 tambah 11. Berarti sama dengan laba usaha yang ini 678 itu ditambah dengan penghasilan atau beban lain. Ini. Nah, setelah itu kita lanjut lagi ke laba rugi dari aktivitas normal. Itu caranya laba rugi sebelum pajak penghasilan. Setelah itu laba rugi sebelum hak minoritas kita ambil dari laba rugi dari aktivitas normal 12-13. Lalu untuk laba bersihnya itu juga kita ambil dari hak minoritas dari laba rugi sebelum hak minoritas. Nah, untuk pernyataannya wajib diberi tanda X pada wajib pajak. Terus nama lengkap pengurusnya. Nama lengkap pengurusnya itu kita isinya Muhammad Khairul Alfi. Untuk tanggalnya tanggal 22 bulan 04 tahun 2017. Untuk tanda tangannya kita tulis kita lihat di sini digedein aja. Setelah itu kita lanjut kalau misalnya data yang 8A2 sudah selesai, kita lanjut ke data 1A. Untuk data 1A itu tahunnya itu diambil dari data profil juga, data pajak profil juga, yaitu tahun 2016. Lalu untuk NPWP-nya dan nama wajib pajaknya kita ambil dari data profil juga. Ini untuk NPWP-nya kita bisa langsung
kopas aja. Lalu untuk nama wajib pajaknya juga kita langsung kopas aja. Nah, kalau udah untuk mengisi tabel form ini, kita harus mengisi data penyusutan dulu. Nah, sedangkan data penyusutan itu kita bisa ambil contoh dari data penyusutan yang ada di sini. Nah, setelah itu sebelumnya pastikan dulu kalian untuk membuat tabelnya agar saat mengisi kalian tinggal langsung isi aja, tidak perlu repot-repot lagi pada saat. Jadi sebelum mengerjakan 8A2 usahakan bikin tabel-tabelnya dulu supaya nanti saat mengerjakan 1A hanya tinggal mengisi angka-angkanya saja. Untuk umur fiskal kita ambil dari kunci jawaban. Lalu untuk selanjutnya kita isi penyusutan fiskal, diambil dengan cara kas perolehan dibagi dengan umur fiskal 32.500.000. Kita tinggal tarik ke bawah aja. Untuk 2013 diambil juga dari data kunci jawaban. Seperti ini caranya, yaitu tanggal dari kita isi dari yang asing dulu. Kita isinya mulai dari yang mesin. Kenapa bangunan kantor dan kendaraan tidak kita isi? Karena bangunan kantor dan kendaraan tidak dapat dihitung karena itu di tahun 2014, sedangkan ini kita mau isi tahun 2013. Di mana cara menghitungnya itu seperti ini nih. 8 itu merupakan bulan yang dijalankan dikurang dengan Desember. Kayak misalnya ini bulan Mei. Bulan Mei dikurang dengan bulan Desember. Seperti itu. Berarti 8 kita pakai sama dengan 8 dibagi dengan 12. 12 itu merupakan 12 bulan. Setelah itu dikali dengan penyusutan fiskal. Jadi 10 juta. Begitupun dengan cara-cara selanjutnya. Lalu untuk tahun 2014 caranya juga masih tetap sama, yaitu untuk mohon maaf ini keliru, ini harusnya 9 karena perhitungannya itu adalah tanggal perolehannya dikurang dengan bulan perolehannya dikurang dengan Desember gitu. Jadi ini harusnya 9, lalu ini harusnya 10. Nah, untuk tahun 2014 juga gitu. Caranya adalah diambil dari bulan yang dijalankan ini. Contohnya seperti ini. Sebentar. Ini tuh kan 6.
dari Juli ke Desember. Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember itu adalah 6 bulan. Berarti 6 dikali dengan 12, dibagi dengan 12, setelah itu kita kali dengan penyusutan fiskalnya. Oh iya, jangan lupa pakai sama dengan dulu. Sama dengan dikali dengan penyusutan fiskal. 16 juta 250. Lalu untuk yang kedua, ini kenapa di sini isinya 5? Karena sama kayak tadi dari bulan Agustus ke Desember yaitu 5 bulan. Berarti 5 dibagi 12 dikali dengan penyusutan fiskal. Nah, untuk yang mesin peralatan dan inventaris, kita langsung isi saja dari tabel sebelahnya. Kenapa? Karena ini hasil akhir dari yang 2013 kita pindahin ke 2014, sedangkan ini 2013 nggak ada, adanya di 2014 gitu. Lanjut aja, kita langsung ke 2015. Caranya untuk yang tahun 2015 kita ambil dari keseluruhan dari 2000 tahun 2014 aja, berarti kita ambil keseluruhannya dari tahun 2014 aja. Oh, untuk yang tahun 2015 kita itu ternyata ambilnya, mohon maaf ada kesalahan, diambil dari penyusutan fiskal aja. Terus kita tinggal ke bawah, tarik ke bawah aja. Nah, setelah itu untuk akumulasi penyusutan, kalau dari sini caranya yaitu akumulasi penyusutannya itu adalah sum buka kurung. Kalau untuk yang 2014 kita ngitungnya itu sum 2014 sampai 2015 gini. Terus kita tutup kurung kayak gini. Nah, untuk yang 2013 itu caranya 2013 sampai 2015 sama dengan sum 2013 sampai 2015. Nah, sekarang kita cocokin. Oh, mohon maaf teman-teman, ternyata kita mengisi yang nomor 2014-nya. Tadi kita isi yang nomor 2014-nya salah. 2014 ini harusnya kita isinya pakai dari penyusutan fiskal. Seperti ini. Nah, mohon maaf ada kekeliruan. Setelah itu kita lanjut ke langkah selanjutnya.